Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat di Parung, YouTuber tertua di semesta. Beat listeners yang berbahagia di 5 benua. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Itu brandnya ya, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Itu sejak 500 hari yang lalu itu masih terus dipakai, saya pakai supaya saya keluar dari kerumunan. Mungkin tukang donat banyak, tapi tukang donat yang menjadi YouTuber tertua di semesta ya cuma satu. Siapa? Ini yang pakai baju biru, namanya Yudi Pramuko. Kita membahas ini Habib Bahar Smith ya, yang dipindahkan ke Nusa Kambangan. Ya kalau jadi penguasa itu yo yang kira-kira gitu ya, yang adil gitu. Jangan kelewat batas. Itu kan kasusnya di Bogor ya, kan kasusnya di Bogor tempatnya. Kenapa di penjara sampai ke Nusa Kambangan coba? Itu pertama. Dulu Bung Karno diadili di Pengadilan Negeri Bogor ya. Kemudian diputus 4 tahun penjara ya kan, terus di penjara di Pancai iya, one man one cell, satu orang ya, di Pancai 8 bulan, terus kemudian pindah ke penjara Sukamiskin, bebas 2 tahun kemudian, separuh dari masa hukumannya itu, terus kemudian bebas. Jadi tanggal 31 Desember itu bebas ya. Jadi saat itu usia Bung Karno 30 tahun tuh. Jadi masuk penjara tanggal 29 Desember ya, 1330 ya. Jadi 2 tahun Karno, tapi tetap di Bandung penjaranya. Nah, sekarang Sukamiskin yang ditempati Bung Karno dulu ditempati para koruptor ya. Koruptor aja penjaranya di Sukamiskin loh, nggak di sana itu, nggak di mana, nggak di Nusa Kambangan. Siapa yang koruptor? Setia Novanto di Sukamiskin. Sukamiskin itu didirikan oleh arsitek terkenal Belanda, itu guru besar dia, guru besar di ITB yang sekarang nama ITB, namanya siapa ya? Wolf Schumacher kalau nggak salah. Soekarno yang lulusan ITB itu pernah magang di kantornya Schumacher dan ikut bangun penjara Sukamiskin yang kemudian nanti dia ditempati. Itulah ya dunia itu. Nah sekarang Habib Rizik kan kasusnya bukan korupsi dia, iya kan? Kalau yang Sukamiskin sekarang isinya kan banyak koruptor di situ, termasuk Nazarudin, ya kan? Terus Lutfi Hasan Ishak, ya enggak? Jadi masih bisa dikunjungi sama sanak saudaranya dari Jakarta kan? Dan beberapa orang lain nggak saya sebutkan namanya. Bukan saya nggak tahu, saya tahu. Kasihan disebutin. Nah terus ya kan, penguasanya saat itu zaman Soekarno di penjara berarti De Graaf ya. De Graaf kan nanti De Graaf itu diganti sama De Jonge kan, tahun 31 sampai 36, yang nanti di bawah penguasa yang bengis ini siapa, De Jonge itu dia mengirim ya, sejak dari De Graaf juga dia mempersiapkan kamp konsentrasi di Digo itu dari De Graaf ya, untuk mengirim aktivis-aktivis politik yang menentang pemerintah Belanda gitu. Apalagi sejak pemberontakan Silungkang kan yang tahun 26 itu kemudian sampai zamannya De Jonge 36 itu ada 1.300 lebih ya yang dikirim ke Digul itu dari seluruh Indonesia, dari Banten, dari Padang, Silungkang. Maksudnya gini loh, kembali ke Sukamiskin.
isinya koruptor, tempatnya di Sukamiskin. Uangnya miliaran atau triliunan tuh, ya kan, Setia Novanto dan kawan-kawan itu. Nah ini kasusnya Bahar bin Smith kan penganiayaan di Bogor, dan dia diputus 3 tahun, sudah menjalani 1 tahun kalau nggak salah. Terus masa proses asimilasi, terus ceramah kemarin, ya melanggar aturan asimilasi lah kira-kira begitu, dan melanggar PSBB segala macam, semua dikait-kaitkan kerumunan. Ya terus akhirnya dibawa, ditangkap lagi seperti teroris ya, dijemput pakai polisi bersenjata lengkap, itu dipindah ke Gunung Sindur di sini Bogor, ya mah Gunung Sindur ini dekat Parung, 5 kilo lah. Terus dari situ dipindah langsung ke Selasa malam tuh, langsung dipindah ke Nusa Kambangan. Pertanyaannya, apa adil itu? Orang yang divonis karena perlindungan anak, undang-undang perlindungan anak di Bogor, dipenjara di Nusa Kambangan, tempat koruptor, tempat bandar narkoba, tempat teroris. Itu kita harus bertanya, ini kalau nggak dipersoalkan ya, nanti dengan mudah pemerintah itu mengirim orang semau-maunya dia tanpa mengikuti aturan gitu loh. Lah susah kalau pemerintah bicara semau-maunya, hanya hawa nafsu gitu ya. Ya rata-rata sih penguasa di zaman Belanda pakai hawa nafsu juga. Apalagi punya kekuasaan ya. Ya kan nggak lama, De Graaf itu nggak lama, hilang dia dalam sejarah. Ya kita mengingatkan ya, penguasa biasanya suka kehilangan perspektif. Ketika berkuasa itu seolah-olah segalanya bisa dilakukan, padahal dia sebentar lagi juga hilang kekuasaannya dan meninggalkan catatan-catatan buruk ya untuk bangsanya. Makanya kita perlu belajar dari sejarah. De Jonge itu hilang, nggak hidup lagi dia. Yang tertinggal catatan kekuasaan yang buruk di Belanda ya, dengan mengirim ribuan orang ke kamp konsentrasi. Didiko seperti De Graaf juga, seperti Hindenburg juga, sebelumnya itu zamannya Sarekat Islam. Nah sekarang kok aneh ya, ada orang melakukan penganiayaan dihukum, Habib Bahar dihukum di penjara di kawasan Cibinong, terus kemudian bisa sampai ke Nusa Kambangan. Pertanyaannya, apakah Nusa Kambangan itu salah satu transit terakhir bagi orang yang melanggar undang-undang perlindungan anak? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah Gunung Sindur itu, penjara Gunung Sindur yang ada sekarang, di penjara di situ ada Ustadz Abu Bakar Ba'asyir itu, apakah Gunung Sindur itu tempat transit bagi narapidana dan bagi tahanan yang terbukti melanggar undang-undang perlindungan anak, dan kemudian setelah transit di Gunung Sindur kemudian berakhir di Nusa Kambangan? Itu harus dijawab oleh harus dijawab oleh penguasa ya. Saya nggak tahu siapa yang jawab. Terus yang ketiga, apakah Nusa Kambangan ini tempat khusus sekarang, hanya di era sekarang, khusus tempat binaan atau penjara bagi ustadz-ustadz yang mengkritik pemerintah? Barangkali ini contoh awal gitu. Kalau memang Nusa Kambangan sekarang ditambah satu kategori yang tinggal di sana itu adalah selain narkoba, koruptor, teroris, jadi yang keempat sekarang ulama atau ustadz yang dinilai membahayakan pemerintah. Apakah itu pertanyaannya? Apakah ada policy baru, kebijakan baru dari pemerintah untuk menjadikan Nusa Kambangan
yang one man one cell, satu sel satu orang isinya, itu khusus sekarang menjadi tempat untuk ini apa, ustadz-ustadz, ulama-ulama gitu. Kalau ini yang terjadi, kita mengalami setback ya, mundur ya. Kenapa harus seorang ustadz ditaruh di Nusa Kambangan? Kenapa tidak di Sukamiskin? Kalau memang Sukamiskin itu juga isinya koruptor ya, kenapa nggak disatukan di Sukamiskin? Kenapa nggak di tempat kejadian itu dibuat, yaitu di Bogor, kawasan Bogor, di Paledang kayak misalnya, atau di Gunung Sindur kayak gitu. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya dari benak tukang donat dan dari beberapa masyarakat tentang keadilan yang terganggu gitu loh. Terganggu oleh apa? Ya oleh kekuasaan yang digunakan tidak dengan semestinya. Ya moga-moga pertanyaan itu ada yang menjawab ya. Moga-moga pertanyaan itu ada yang menjawab. Ada telepon masuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.